Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hardianti. Saya mahasiswa UPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tadulako dengan NIM A61122774. Berikut hasil video pembelajaran saya mengenai layanan informasi dengan materi dampak pacaran di kalangan remaja. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya gimana semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Kita sekali tadi diberikan kesempatan karena datang ke sekolah dengan keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doanya? Desi bisa? Oke, silahkan memimpin doanya. Kita memulai kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan melakukannya kegiatan ini. Di sini Ibu akan memberikan layanan informasi ke kalian. Tujuannya apa? Sebagai pemahaman untuk kalian mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke ya. Tujuan khususnya itu apa? Dan materi yang kita bahas itu apa? Materi yang kita bahas ini mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Oke, jelas ya. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya agar kalian dapat memahami apa itu pacaran. Tujuannya juga agar kalian dapat menelaah dampak dari pacaran di kalangan remaja. Dan sebelum kita melakukan kegiatan kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita akan melakukan listening terlebih dahulu agar menyedarkan pikiran kita, menyedarkan biar supaya kalian fokus akan kegiatan kita pada hari ini. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, diharapkan kalian semua untuk berdiri ikuti SPG. Langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Apa itu langkah-langkahnya? Langkah-langkah kegiatan layanan informasi yang akan diberikan itu ada yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap penutup. Jadi kita sudah memasuki tahap awal ya, karena sudah melalui perkenalan tadi kita mengenai materi yang ada yang kita bahas hari ini. Selanjutnya Ibu akan meminta kesepakatan waktu layanan pada kalian. Ibu akan jelaskan waktu layanan kita itu 45 menit. Jadi rangkaian kegiatan kita tadi yang kita mulai sampai nanti di akhir itu 45 menit. Kira kalian setuju? 45 menit? Oke, setuju ya. Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi apa yang akan Ibu sampaikan mengenai layanan informasi ini, yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Oke, pacaran itu hubungan interaksi antara dua orang yang ingin, istilahnya gimana ya, saling memberikan kasih sayang, ya, memberikan kasih sayang antara lawan jenis ya, tidak mungkin sesama jenis. Garis bawahi lawan jenis. Bahwasanya pacaran itu interaksi dua orang yang berlawan jenis
berbagi kasih sayang seperti itu. Oke, jelas ya? Kira-kira ada yang tahu lagi apa itu pacaran? Bisa lagi diulang apa itu pacaran? Tunjuk tangannya Kak, siapa? Oke. Reaksi antara dua orang lawan jenis yang menjalin hubungan saling memberi kasih sayang. Oke, udah jelas ya sekarang ya. Ini ibu akan menampilkan video untuk kalian mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Kalian perhatikan videonya, kalian simak dengan baik-baik. Nanti akan ada kita sesi tanya jawab mengenai video tersebut. Kita akan berdiskusi di kelas ini, di kegiatan ini mengenai pacaran, dampak pacaran di kalangan remaja. Oke ya, ditampilkan videonya ya. dan apa itu penyebab pacarannya. Sekarang ibu tanya, kalau sudah melihat video yang ibu tampilkan tadi di depan, ibu mau tanya ke kalian, apa itu pacaran menurut kalian? Siapa yang tahu? Ingat ya, kita dituntut untuk aktif di diskusi kita pada kali ini, pada kegiatan ini. Jadi jawab aja menurut kalian benar, kita tidak akan mempermasalahkan kalaupun memang salah. Kira-kira siapa yang tahu apa itu pacaran? Yuk, Pak Nurul bisa? Oke, silakan. Pacaran adalah hubungan percintaan yang dilakukan oleh lawan jenis. Coba diulangi lagi kuat suaranya ya. Pacaran adalah hubungan percintaan yang dilakukan oleh lawan jenis. Oke, hubungan, kalau kata Nurul, pacaran itu apa? Hubungan antara lawan jenis dalam percintaan. Yang lainnya apa? Ada yang lain? Siapa? Ada yang tahu? Ya. Oke, silakan. Aktivitas dua orang lawan jenis yang berhubungan sebelum yang dilakukan itu. Oke, ini perjelas kembali. Kata Adel, pacaran itu adalah hubungan antara dua orang lawan jenis sebelum menikah. Maksudnya dalam hubungan ini apa? Keterikatan kasih sayang, contohnya ya, kasih sayang, hubungan, yaitu intinya berpacaran, tidak ke arah kita tidak tahu. Ya, oke. Siapa lagi kira-kira yang bisa? Ayo, silakan Desi. Pacaran menurut Desi itu pacaran
itu Coba kuat suaranya. pacaran itu dua orang yang sama-sama memiliki rasa. Oke, hubungan dua orang lawan jenis yang sama-sama memiliki rasa. Itu menurut Desi. Satu orang lagi, siapa kira-kira yang tahu pacaran itu apa? Tidak terfokus dengan video. Ini menurut kalian apa kira-kira? Oke, Didi, silakan. Ini pacaran adalah kebersamaan dua orang lawan jenis yang saling berbagi rasa, waktu juga, dan berbagai hal yang lain itu kayak saling berkomunikasi lah. Oke, berarti hubungan lawan jenis yang berbagi rasa dengan terjadinya komunikasi seperti itu. Oke ya, berarti sudah sebagian temannya sudah mengetahui apa itu pengertian dari pacaran menurut kalian masing-masing. Selanjutnya, apa penyebab pacaran di kalangan remaja? Kebanyakan nih ya, biasanya orang yang berpacaran di kalangan remaja itu satu, dia nggak pernah pacaran, coba-coba pacaran. Itu contohnya dari ibu. Menurut kalian bagaimana? Coba nih, siapa yang bisa jawab? Yang lain dulu, yang lain. Siapa? Nuzul bisa? Coba, apa penyebab di kalangan remaja ini berpacaran? Kuat ya Nuzul ya suaranya. Penyebabnya yaitu atau biasanya ajakan teman atau orang-orang terdekat. Oke, biasanya kalau kata Nuzul ajakan teman. Biasanya yang satu jadi obat nyamuk, yang satu cewek itu ya. Biasanya dan sama-sama pacaran bawalah pasangannya. Begitulah ya. Oke, berarti kata Nuzul penyebabnya itu karena ajakan teman. Bagi yang lainnya apa? Ya silakan dulu. Oke, kalau kata Aulia Nurul karena kurang kasih sayang dari orang tua, jadi dia mencari kasih sayang kepada orang lain, khususnya yang lawan jenis. Oke, baik, bagus itu sebenarnya. Terus siapa lagi? Ayo. Ya, dan silakan. Menonjolkan diri supaya nggak dibilang nggak laku gitu. Oke. Itu sama berarti menunjukkan bahwasannya dari ini banyaklah yang mau ya. Jadi kalau kata Adel bahwasannya penyebab pacaran itu supaya tidak dibilang tidak laku, banyak yang mengantri. Oke ya? Oke, boleh kalau itu. Terus siapa lagi? Nurul. Oke, silakan. Kalau menurut Nurul faktor utamanya itu karena faktor iri. Faktor iri. Ada yang melawan bucin, jadi pengen bucin, kayaknya bucin itu enak. Oke, kalau kata Nurul karena faktor iri, faktor penyebabnya karena iri, melihat temannya memiliki pasangan dalam berpacaran, sedangkan diri kita tidak ada, berarti kita jomblo nenes lah ya. Oke, selain itu siapa lagi? Oke deh, silakan. Penyebabnya karena kayak rasa sendiri gitu, ya sendiri. Jadi orang-orang itu kesepian kayak orang bisa jalan sama cowok yang kita enggak. Oke, kalau menurut Desi karena kesepian. Kesepian dalam artian seperti ini. Dia misalnya ini Desi kan anak kosan ya, teman kosannya pacaran, keluar jalan. Dia karena tidak punya pacar, dia sendirian di kosan. Dia rasa kesepian, tidak ada teman. Itulah salah satu faktor penyebab dia pacaran. Seperti itu ya Desi. Oke. Tadi udah ada faktor iri karena kurangnya kasih sayang. Terus tadi apa lagi? Lupa. Ya kalau kesepian. Terus karena merasa supaya tidak laku. Tuh, iya merasa bahwa saya dirinya laku. Terus ada lagi satu lagi apa tadi? Oh, ajakan teman. Itu. Oke, ada 5 penyebabnya ya. Selebihnya apa lagi? Nabila apa? Biar ada teman curhatnya dulu. Oke, jadinya teman curhat. Oke, bahwasanya lebih baik curhat dengan pasangan cowoknya sendiri daripada sama temannya. Karena teman-teman yang bocor ya. Oke, selanjutnya berarti tadi ada 6 ya penyebabnya ya dari kalian.
Oke, dampak remaja, pacaran di kalangan remaja, dampaknya apa? Ada dampak positif dan dampak negatif. Ini dampak secara positif apa? Contohnya, seperti tadi di video, bisa jadi karena pacaran prestasi kalian bisa naik, bisa turun. Biasanya kalau katanya pacaran itu memberikan motivasi belajar. Oke, katanya bagi orang tertentu. Nah, menurut kalian dampaknya apa? Ini secara umum ya, tidak dispesifikkan dampak positif atau dampak negatif. Oke. Siapa kira-kira? Menambah kerja otak. Menambah kerja otak. Oke. Kalau kakak Elizabeth, penyebabnya itu dampak dari pasangan kalangan remaja itu menghambat otak. Mungkin maksudnya menghambat pemikiran dia dalam berpikir, karena yang pikirkannya itu hanya pacarnya. Seperti itu kan maksudnya Elizabeth? Oke. Ibu, perjelas ya supaya kalian tidak salah paham. Selanjutnya siapa? Selanjutnya siapa kira-kira? Oke, kakak siapa namanya? Tia. Tia, oke Tia silakan. Kayak itu menjadi boros karena kayak kalau dengan sama pacarnya, oh dia lagi Oke, kalau kata Tia, dampaknya itu bisa jadi membuat kita boros. Selain kita boros memikirkan apa ya, kita boros memikirkan setiap dia 6 tahun. Ya, itu yang paling membuat kita boros. Jauh-jauh hari kita mengumpulkan uang hanya untuk dia. Banyak kita. Ya, sebaliknya. Oke ya, berarti kalau kata tadi si Elizabeth bilang kalau saya mengganggu pikiran, dan kalau kata Tia tadi menyebabkan boros, yang lainnya apa? Oke, ini stres. Stresnya karena apa ini? Oke, kalau kata ini karena stres. Stres apabila dia lagi berantem dengan pacarnya, uring-uringan, belajar pun tidak baik, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, ya, bilang bisa bikin bahagia. Oke, kalau kata bilang bisa bikin bahagia. Bahagia pacar dengan bahagia teman itu beda. Itu tekanannya. Bukan berarti dengan teman tidak bahagia, tapi kebahagiaan yang didapatkan dengan pacar itu berbeda. Oke ya, terus siapa lagi? Ayo, siapa? Bagian sini coba dulu siapa? Cuci silakan. Apa dampaknya? Coba. Menurut kalian, karena kalian pasti tidak mungkin tidak ada yang pacaran, pasti hampir semua berpacaran. Oke, apa kira-kira dampaknya? Ini dulu apa? Banyak bisa menambah belajar, udah ada juga kayak sambil namanya ada yang buatan terus seperti persek, enak kuasa. Oke, kalau kata dia sini ada 2 versi. Yang positifnya katanya bisa memberikan motivasi untuk belajar juga. Yang keduanya dampak negatifnya. Dampak dari pacaran itu kadang berhubungan yang terlalu melewati batas. Misalnya bersentuhan tangan, berciuman, berpelukan, seperti itu ya. Itu yang melampaui batas. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Kak. Dampaknya kalau kita pacaran, kalau kita kalau fokus sama pasangan kita, sama warga kita Oke, paham. Terlalu fokus dengan pacar. Jadi waktu kita lebih banyak ke pacar daripada ke keluarga kita, ke teman. Berarti itu bisa bersosialisasinya bisa menyempit, bisa luas ya. Oke, tapi kebanyakan sepertinya lebih dipersempit. Karena hubungannya hanya si perempuan dengan si laki-laki. Seperti itu. Terus, apa lagi? Sudah, ada lagi. Oke. Selanjutnya ini mengenai dampak negatifnya yang lebih spesifik. Dampak negatif dari perilaku pacaran ini di kalangan pacaran. Tunjuk tangan, oke? Kalau ada? Menjadi sering berbohong. Benar nih, benar kan? Membuat sering berbohong. Contohnya, izin sama orang tua menggunakan tugas ternyata di luar pacaran. Terus yang apa? Siapa? Oke. Oh, ternyata sama. Oke. Sering melamun dan berangan-angan. Benar nih. Banyak nggak dari kita yang pacaran ini melamun pikirannya. Seandainya begini, seandainya begitu. Gimana nanti? Hari ini masih SMA ya, masih SMK, masih sekolah menengah. Pikirannya udah jauh kok yang mau tahu. Kalau misalnya bisa pakai pemikirannya ya, jauh sekali dari harapan. Nah selanjutnya apa? Apa lagi? Oke, dulu. bisa membuat diri kita menjadi berubah. Bisa membuat diri kita menjadi berubah. Berubah lebih baik atau berubah menjadi buruk? Contohnya? Kurangnya sama teman kita lebih pacaran, di sekolah jadi lebih pacaran. Oke. Berarti lebih dulu ke hubungan sosialnya ya, lebih mementingkan pacarnya sendiri daripada kita temannya. Tapi nanti misalnya ada masalah, banyak dapatnya seperti itu. Tuh dampaknya. Terus apa lagi? Oke kan silakan. Dan males-males karena main HP aja dia punya. Oke.
effort, chattingan dengan pacarnya, apalagi kalau misalnya pacarnya tidak di dalam satu sekolah, tidak di dalam satu lingkungan, jadi mereka lebih intens berhubungan melalui handphone. Jadi fokusnya hanya ke handphone saja. Oke, bagus itu. Nggak bener kan? Misalnya di satu sekolah begitu juga. Siapa lagi? Oke deh sih. Berfokus dalam hubungan seks. Ya, benar itu. Banyak di antara kalian di umur kalian yang sekarang ini, dampak dari pacaran itu yang terutama ya dampak seks ini. Banyak yang hamil muda karena berhubungan suami istri sebelum menikah. Oke, jadi intinya dampaknya sama kalian itu kalian putus sekolah, kalian berusia untuk menikah, berusia untuk punya anak, tapi sudah terjadi hal seperti itu. Oke, siapa lagi kira-kira? Bisa? Dampaknya apa? Oke, siapa? Siapa ini? Oke, bisa? Punya lebih banyak konflik. Punya lebih banyak konflik. Contohnya apa dengan siapa ini? Orang lain. Oke, misalnya nih, biar diperjelas. Konflik dengan orang lain, misalnya. Contohnya tadi ada kawan yang bilang, ada orang ketiganya. Oke, si kawan ini suka dengan pacar kita. Jadi, kita lain bertengkar dengan mereka. Gitu kan? Dia memang di masa ada kalian ini memang seperti itu. Oke ya. Oke, silakan. Oke, lebih ketergantungan dengan pacarnya. Benar nih, benar. Apa-apa seharusnya kita bisa mengerjakan sendiri. Nunggu apa pacarnya? Ya, tolong lah ini apa nggak bisa, seperti itu kan. Kebanyakan diri kita menganggap diri kita tidak bisa. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan itu walaupun dia tidak ada. Ya kan, itu hanya menjadi sebuah alasan. Oke, yang terakhir apa depannya? Oke, ini. Lebih mudah marah. Oke, lebih mudah marah emosinya. Temannya pun tidak tahu apa-apa, dimarahin, bisa diambil. Kenapa? Dia berteman dengan pacarnya, imbasnya ke temannya. Seperti itu kan kebanyakan? Benar kan? Kebanyakan seperti itu. Oke. Apa kira-kira Desi ada lagi? Oke, galau. Oh, ini galau. Oke, galau. Galaunya ini karena apa? Kalau misalnya tidak dikabarin. Oke, overthinking. Oh, jangan-jangan dia lagi jalan sama pacar yang lain. Oke, galaunya seperti itu ya. Dan selanjutnya, ya, karena sudah ada dari pengertian, dari penyebab, dari dampak secara umum dan dampak negatifnya sudah kita bahas di sini. Kira-kira siapa di antara kalian yang dapat merangkum semuanya, ya, dari itu apa pengertian, penyebabnya, dampak secara umum, dampak negatifnya. Kira-kira siapa yang bisa merangkum? Ya, hanya walaupun bisa jawabnya hanya sedikit-sedikit aja nggak apa. Yang penting dari secara keseluruhan itu terikuti semuanya. Siapa kira-kira? Ayo, siapa nih? Oke, Nurul silakan. Nurul bisa menyimpulkan bahwa kita itu kalau pacaran jangan berlebihan karena banyak perubahan yang kita alami, apalagi kita emosian, terus hubungan kita sama orang tua juga kurang. Boleh pacaran tapi jangan terlalu gitu Bu, karena nggak mungkin sih kita nggak pacaran karena nengok teman. Udah gitu pun di umur kita yang sekarang, kita itu lagi masa-masa yang puber, jadi pengen yang namanya itu percintaan. Oke, berarti kalau kata Nurul, kesimpulannya didapat dia, pacaran itu tidak perlu terlalu berlebihan dalam artian pacaran yang sehat. Itu ya, dalam artian pacaran yang sehat. Oke. Selanjutnya juga itu apa tadi yang terakhir tadi? Kita tuh nggak pacaran gitu Bu, karena ini lagi masa-masa yang puber di umur Oke. Itu kan isinya pacaran termasuk ke dalam kebutuhan psikologis, perkembangan psikologis. Jadi tentang pacaran di kalangan remaja, tetap belajar dengan penuh sumbangan. Oke. Menurut D. Dinova dan Rice, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Ini menurut para ahli ya. Menurut Bowman, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan yang selanjutnya sebelum pernikahan. Itu di Amerika. Biasa negara barat, negara tahu ya yang bebas melakukan aktivitas apa aja. Beda dengan kita yang orang timur. Oke, selanjutnya menurut Benokraitis menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Oke, selanjutnya itu yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Ya, biasanya kalau yang tidak punya pacar merasa dirinya tidak menarik. Itu ya. Jadi, tapi jangan salah juga. Kalau ada yang banyak pacarnya, bukan berarti dia menarik. Ya. Oke, kita dalam arti murahan juga ya.
Kau hanya coba-coba, kalau diterima ya bagus, kalau diterima ya udah ikut boy. Oke ya, seperti itu. Yang selanjutnya, adanya pengaruh teman. Ini yang dibilang tadi, adanya pengaruh teman. Misalnya nih, temannya lagi pacaran, kita jadi obat nyamuk. Supaya kita jadi obat nyamuk, dia bawa temannya. Kenalkan dengan kita, jadi double date. Double date dengan baru, ya kan? Double date jadinya. Jadilah perkenalan dan selanjutnya ke arah pacaran dan cocok. Jadi satu. Iya, itu tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi kebanyakan karena adanya pengaruh kawan. Oke, dampak pacaran di usia remaja ini secara umum tadi sudah banyak dijelaskan, tapi ini sudah ada kita rangkum dengan dari yang video tadi, ya. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Oke, karena yang bilang tadi bahwasanya yang berpacaran menyatakan ada karena pacaran adanya motivasi belajar, tapi pada kenyataannya kita buka saja, ya. Pada kenyataannya sebenarnya banyak yang berpacaran ini prestasinya menurun, ya. Remaja mudah terjerumus ke dalam perzinahan. Sudah jelas. Kalau dalam agama kita memang tidak diperbolehkan mendekati zina, ya. Ingat, mau yang muslim dan non muslim juga sama. Kita kan satu pemahaman kan? Oke. Tapi karena pacaran merupakan kebutuhan psikologis, perkembangan psikologis kalian dan harus kalian lalui, mungkin bagi pandangan yang psikologis itu hal yang wajar. Jadi kalau dari pandangan agama kita sudah tahu, ya. Kedua, menipisnya iman. Remaja sibuk pacaran dan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Ibadah tetap dilakukan, pacaran tetap dilakukan juga. Jadi lupa. Ya, menurutnya produktivitas dalam berkarya. Oke, maksudnya kalian misalnya nih ke ekspor, yang bikin akhir, jadi akhir sekarang pacaran. Syukurnya yang pacaran itu sampai ekspor. Jadi tiap hari dia ada kesempatan untuk bertemu. Kalau tidak bisa kan? Tidak berbagai produktivitas kalian. Yang keenam, gaya hidup menjadi boros. Ini yang kita sampaikan tadi, terutama mengenai misalnya kalian yang tidak punya uang, kalian padahal uang kalian menabung uang kalian ya, uang saku ya, supaya apa? Bisa membelikan barang yang istimewa untuk pacar kalian di hari ulang tahun ini. Tidak memungkinkan kalian tidak membayar makan pacar kalian. Perempuan pasti ada yang bakalan membayar makan cowok. Ya kan? Benar. Ini kenyataannya. Karena apa? Itu juga merasakan seperti itu sudah melalui semua. Nah, ini saya seperti itu ya. Nah, ini pesannya. Ini kalian sudah paham mengenai ini semua ya, mengenai dampak negatifnya. Jadi selanjutnya ini kita sudah di penghujung kegiatan kita pada tahap penghujungnya. Jadi sebelum itu, apa harapan dan pesan kalian mengikuti kegiatan kita? Hanya 3 orang aja yang jawab, apa harapan dan pesannya setelah mengikuti layanan ini? Oke, Desi silakan. Pesannya pada hari ini kita tahu apa itu pacaran, apa itu artinya pacaran dalam kehidupan sosial. Oke. Lebih luas pemahaman mengenai pacaran, dampak buruk dan baik. Oke, lebih memahami lebih luas apa itu pacaran, dampak baik dan dampak buruknya dari pacaran. Oke, siapa lagi? Siapa kira-kira Elizabeth bisa? Gak bisa. Oke, siapa kira-kira? Hah? Oke, siapa yang terakhir sebelum kita tutup dengan kegiatan ini dengan doa? Coba siapa kira-kira? Ayo, segini banyaknya orang, tidak ada yang bisa menyimpulkan. Oke, Nurul silakan. Kesimpulannya, senang ikut kegiatan ini karena banyak pemahaman yang kita tahu dari pacaran. Oke, senang pesannya karena mengikuti kegiatan layanan ini lebih banyak mengetahui informasi mengenai pacaran ya. Oke, baik. Karena sudah pada menyimpulkan semuanya diwakili dengan teman-temannya, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelum berakhir kegiatan kita pada
berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya, memberikan pemahaman baru mengenai pacaran, dampak pacaran di kalangan remaja, dan mungkin nanti bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian selanjutnya ya nanti. Jadi kalian bisa wanti-wanti yang berpacaran, tolong dijaga dirinya bagus-bagus. Jangan sampai hal-hal yang negatif terjadi ke kalian. Oke ya, jadikan apapun itu yang kalian dapatkan yang motivasi, benar-benar jadikan motivasi. Jangan jadi alasan amin kalian berpacaran itu menambah motivasi belajar sedangkan hasilnya malah menurun. Oke, mudah-mudahan kalian paham dan menjadi manfaat. Diucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk semua. Nanti akan ada yang dipastikan tas, tapi tidak hari ini, kemungkinan besok karena tidak sempat tadi. Oke, jadi nanti ada yang kalian